Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Tasbiha Salwabila dari kelas MI2A absen 11. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas pada pertemuan yang ke-10 pada mata kuliah pemrograman mobile, di mana pada pertemuan ke-10 ini membahas materi tentang share preference. Sebagaimana kita ketahui bahwa share preference itu merupakan suatu metode yang berfungsi untuk menyimpan suatu konfigurasi dari suatu aplikasi, atau kata lainnya yaitu berfungsi untuk menyimpan suatu variabel. Kemudian, jadi di share preference ini, variabel-variabelnya itu nanti nilainya yang bisa berubah-ubah, yang nantinya akan disimpan. Kemudian contoh aplikasi yang menerapkan share preference diantaranya misalnya seperti WhatsApp. Contoh penggunaannya yaitu misalnya pada background, kemudian font atau jenis font, dan yang terakhir yaitu tema dari WhatsApp tersebut, misalnya menggunakan dark atau light. Kemudian yang kedua yaitu misalnya pada suatu game yang bisa diatur atau yang menerapkan share preference-nya seperti grafik, bisa diatur high, medium, atau low. Kemudian sound, yaitu mengatur volume 1 sampai 100. Kemudian dan yang terakhir seperti keymap. Kemudian bedanya share preference dengan database, yaitu yang pertama pada share preference itu datanya akan disimpan ke dalam file XML. Jadi di file XML itu nanti kemudian disimpan pada atribut key dan value, atau biasa dikenal sebagai huruf K dan V. Kemudian K atau K itu nanti untuk menyimpan nama variabel, sedangkan V atau value itu untuk menyimpan nilai dari suatu variabel itu sendiri. Kemudian jika dibedakan dengan database, database itu penyimpanan datanya itu berada di tabel dan berada di record. Jadi pada database itu satu variabel itu hanya menyimpan beberapa nilai. Jika dibandingkan dengan share preference itu satu variabel hanya menyimpan satu nilai. Kemudian nama variabel di database itu nanti akan disimpan di dalam field. Jadi kalau dibuat persamaan, dimisalkan untuk dibuat persamaan, yaitu record dalam database itu sama dengan V atau value dalam share preference. Kemudian field dalam database itu sama dengan K atau K dalam share preference. Kemudian pada tugas kali ini itu output yang diharapkan yaitu ada dua halaman di mana halaman yang pertama itu menampilkan suatu informasi mengenai suatu film. Kemudian untuk halaman yang kedua yaitu akan menampilkan pengaturan yang bisa disetting untuk mengatur pada halaman yang pertama. Jadi yang pertama saya sudah membuat desain pada halaman yang pertama pada activity_main.xml. Di sini desainnya kurang lebihnya seperti ini. Di sini terdapat beberapa komponen tree, ada text view, ada image view, kemudian ada button, dan lain sebagainya. Di sini ini menonton movie.com, ini hanya sebagai informasi sekilas pada halaman pertama. Kemudian ini merupakan image view yang menampilkan gambar dari suatu judul film. Kemudian di sini merupakan judul filmnya. Kemudian di sini yang di bawahnya ini ada subtitle atau subjudul, dan di bawahnya lagi terdapat deskripsi singkat mengenai film tersebut. Kemudian untuk nanti di pojok kanan atas harusnya itu nanti akan tampil suatu button. Jika diklik itu nanti akan mengalihkan ke halaman yang kedua, yaitu halaman setting, di mana halaman kedua itu nanti akan terdapat suatu pengaturan yang bisa nanti ditampilkan di halaman yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ada design activity_setting.xml, di mana ini desain untuk halaman yang kedua, halaman setting atau halaman pengaturan. Di sini ada beberapa komponen tree, ada button, kemudian ada text view, ada radio group, ada radio button, kemudian ada edit text, dan ada yang namanya switch. Kemudian
di sini warna background title. Jadi nanti ini spinner yang berisi ada blue, green, black, yellow dan lain sebagainya. Di mana itu nanti user harus memilih salah satu yang dikehendakinya. Kemudian warna font title, di sini ada radio group, ada blue, green, dan black. Kemudian ada ukuran font title. Di sini untuk di sini menggunakan switch untuk mengatur besar kecilnya dari ukuran font tersebut. Kemudian ada edit text untuk menginputkan judul atau title dari suatu film. Kemudian ada ukuran font detail, yaitu ini untuk mengatur besar kecilnya ukuran font. Dan yang terakhir yaitu isi detail atau isi deskripsi dari suatu film tersebut. Setelah itu klik button simpan setting dan nantinya akan langsung menyimpan hasil updatean. Kemudian yang kedua yaitu ini merupakan menu XML. Ini merupakan suatu tampilan yang ada di halaman 1. Jadi nanti kalau kita klik titik 3 ini nanti akan muncul setting. Kalau diklik setting nanti akan muncul ke halaman yang kedua. Kemudian yang main activity ini script. Jadi di sini ada override font on create options menu. Var MNU in Flutter ini untuk menginflate atau menggelembungkan. Tadi kan ada setting, ada tampilan setting di menu XML, yaitu untuk menginflate menu XML itu tadi. Kemudian di sini ada override find options item selected. RID item setting yaitu yang ada di menu XML, ini item setting. Kemudian return true. Selanjutnya di file setting activity, ini untuk share preference-nya. Jadi, nah di sini ada yang namanya file pref name setting. Nah, file pref name setting itu merupakan nama dari share preference atau file akan bernama setting.xml. Jadi nanti filenya nanti itu dinamai dengan setting. Di file pref underscore name setting nanti akan menghasilkan sebuah file dengan nama setting.xml. Kemudian ada file field background title color, kemudian ada file field font title color hingga file field font detail. Ini merupakan key dari suatu share preference. Jadi key itu kan nanti datanya akan disimpan di dalam file XML pada atribut key dan value. Nah, nanti field background, field font title, bla 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 itu merupakan key dari share preference-nya itu. Kemudian di sini ada dev font title size 20, kemudian dev font title Coco, kemudian dev background title color-nya ini, dev font title color-nya ini, dan dev font detail. Dev font bla 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 yang berawalan dev ini merupakan script untuk membuat settingan secara default. Jadi kalau tidak ada inputan atau tidak ada perubahan, nanti yang akan ditampilkan di interface-nya itu merupakan settingan berupa nilai default atau nilai settingan awal atau nilai settingan pabrik istilahnya. Kemudian di sini ada array untuk list dari warna. Blue ada blue, yellow, green, dan black. Kemudian di sini ada preferences, get share preference, pref name, contact mode, private. Itu merupakan script untuk memanggil metode get share preference. Kemudian yang dipanggil yaitu pref name, yaitu setting, file yang bernama setting tadi, dengan konteks mode private. Mode private ini artinya hanya dapat terbaca oleh aplikasi itu sendiri, jadi tidak dapat terbaca di aplikasi lain. Kemudian di sini ada namanya misalnya spinner itu SP1 set background color preferences get in field background title color dev background title color. Jadi spinnernya nanti backgroundnya itu yaitu field background title color. Kemudian jika tidak ada inputan itu nanti akan disetting secara nilai default atau default background title color. Kemudian misalnya di switch 1 ini
field font title size, jadi itu nanti untuk menyimpan size yang baru. Kemudian kalau tidak ada, nanti yang ditampilkan itu dev font title size, itu menampilkan secara default. Sedangkan default dari size-nya itu, font size-nya itu yaitu 20. Kemudian ada metode find on click, yaitu btn simpan. Yang terakhir, yaitu jika klik btn simpan, itu nanti akan menampilkan perubahan telah disimpan. Jadi kalau sudah berhasil simpan, nanti akan muncul pop-up atau toast, yaitu memunculkan toast yang berisikan teks perubahan telah disimpan. Kemudian di sini saat running itu aplikasi yang saya buat ini, appx08 ini bisa terinstall secara baik di smartphone saya. Akan tetapi entah kenapa, karena faktor apa, saya kurang mengetahuinya, appx08 saya itu tidak dapat running secara baik di smartphone saya, tapi dapat terinstall. Buktinya yaitu devicer ini. Nah, di sini appx08 saya ini dapat terinstall dengan baik di smartphone saya, tetapi saat saya klik untuk running, dia tidak bisa menampilkan output yang seharusnya. Jadi saya pribadi mohon maaf untuk semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, kurang baik dari hasil pekerjaan saya, karena memang saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.